Saya duduk di sini tadi, saya mencoba untuk mewakili perasaan tukang ojek, petani, buruh, nelayan untuk memahami diskursus perdebatan antara elit-elit partai ini. Ini satu pembicaraan di pusat kekuasaan dengan bahasa yang sangat elitis dan nyaris sama sekali tidak membicarakan nasib rakyat. Tapi nasib bagaimana Prabowo jadi presiden, Ganjar jadi presiden. Itu kan intinya. Dan kalau mereka berebut dukungan Jokowi, kalau Jokowi datang ke TPS, dia hanya membawa satu suara saja. Bagaimana membagi suara Jokowi itu? Maka rakyat menanggap pengertian rebutan dukungan ini pasti kan transaksi politik di balik istana, fasilitas, jaringan, seluruh lapak kekuasaan. Kalau pemahaman rakyat seperti itu, maka ini bukan satu upaya afiliasi yang sehat dalam politik. Tapi satu perlombaan, perampokan, dan manipulasi terhadap siklus politik. Upaya mencari dukungan seperti ini sebenarnya norak dan sudah berkali-kali saya sampaikan ke ruang publik. Dan menunjukkan partai-partai yang berebut di lingkaran kekuasaan istana ini tidak mandiri, tidak bermartabat. Maaf saja, saya rakyat ya saya bebas. Saya pastikan siapapun yang ada di ruang partai politik tidak berani berbicara bebas. Secara terang-terangan berani memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden, maka ini adalah pelanggaran konstitusi. Presiden harus netral sebagai kepala negara. Lantas apa yang dimainkan oleh presiden? Ini tikus-tikusan. Ini gerak dan isyarat yang menjebak, memberi imajinasi. Bisa saja harapan palsu kepada Ganjar dan kepada Prabowo. Terus menerus sampai matang rakyat melihat. Bisa saja seperti itu. Rakyat melihat Jokowi mengatakan inilah orang-orang yang sebenarnya paling bernafsu menggantikan saya, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka semakin yakin rakyat mereka akan mencari pemimpin yang jauh dari lingkaran kekuasaan. Karena pemimpin yang jauh dari kekuasaan itulah yang dinantikan oleh rakyat. Dia tidak butuh memanipulasi jaringan kekuasaan. Dia tidak butuh mendapatkan fasilitas negara. Dia tidak butuh isyarat, simbol, sinyal dari kekuasaan untuk mendukung dia. Tapi yang dia butuh adalah persenyawaan pikirannya dengan rakyat. Yang rakyat butuh dari pemimpin tersebut adalah sikap dia untuk memperjuangkan perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Golkar, pengakuannya ya, pengakuan dari Hashim ini, Golkar diperintah Jokowi dukung Prabowo. Sekjen Gerindra bocorkan isi pertemuan dengan Erlangga. Kemudian di kesempatan yang lain Hashim juga bilang ini direstui oleh Jokowi dukungan Golkar kepada Prabowo. Tapi selang satu hari Jokowi bilang, Jokowi bantah ikut campur soal koalisi partai pendukung Prabowo. Saya ini bukan ketua partai katanya. Saya ini presiden. Tapi Anda kan sudah bilang mau cawe-cawe. Tapi Anda kan sudah bilang tidak akan netral. Nah, ini menjadi bukti gitu. Lantas siapa yang bisa dipercaya oleh rakyat kita hari ini? Karena banyak kebohongan yang keluar dari para petinggi negeri ini. Sudahlah, langsung saja kita simak beritanya ya. Pertama dari suara.com, Golkar diperintah Jokowi dukung Prabowo. Kan kita lihat kronologinya ya. Ada pertemuan Erlangga dengan Anies Baswedan. Kemudian itu terendus karena Golkar dikabarkan akan merapat ke koalisi perubahan. Akhirnya Erlangga dipanggil ke Jagung.
Ini kan jelas-jelas sandera politik. Tidak lama dari situ kemudian 3,5 jam, ya setelah berapa 8 jam gitu diperiksa Kejagung. Kemudian berikutnya ketemu Jokowi 3,5 jam. Aneh bukan? Kemudian tidak lama bilang, nah hasilnya ini merapat ke Prabowo. Jadi masuk akal kalau memang diperintah Jokowi sebagai sebuah sandera tentunya. Dan sebelumnya pembina partai Gerindra, adiknya Prabowo ini, Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan bahwa Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Dukungan Golkar itu, kata Hasim, atas perintah Presiden Joko Widodo. Ayo, siapa yang bohong? Tunjuk hidung aja lah. Rakyat ingin kejelasan. Kan mereka mau milih itu, masa mau milih pembohong sih? Hal itu disampaikan Hasyim dalam acara pembekalan materi relawan Prabowo secara daring Kamis kemarin ya. Hasyim awalnya mengungkapkan jika dalam beberapa hari lalu ada pertemuan antara Golkar dan Gerindra. Golkar diwakili Erlangga, Gerindra dipimpin Prabowo. Oke, nah ini kabar yang pertama ya, bahwa diperintah oleh Jokowi. Kabar lainnya yang senada, Hasyim klaim Golkar sudah dukung Prabowo Subianto atas restu Jokowi. Jadi yang satu bilang atas restu Jokowi, Hasyim juga ya. Di berita lain nyebutnya atas restu Jokowi. Di sini kemudian Jokowinya bilang, saya tidak memerintah apa-apa. Ini selang sehari nih. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim mengungkapkan 4 partai parlemen telah mendukung Prabowo. Salah satunya Partai Golkar yang diklaim ya oleh Hasyim ini mendapat restu dan atau izin dari Jokowi untuk mendukung Prabowo. Wah. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Prabowo dan seizin dan restu dari Jokowi. Ya. Clear ya, clear sekali. Masa sih Hasyim bohong? Hasyim itu kan pengusaha ya. Kalau pengusaha bohong itu yang nggak akan dipercaya. Jadi siapa yang bohong? Ini acaranya sama di pembekalan materi konsolidasi relawan Prabowo. Tapi kabar yang satu perintah, yang kabar yang satu dapat restu. Ya 11-12 lah ya. Kemudian saya hadir, oke, dan seterusnya. Ya kurang lebih sama lah ya. Oke. Nah, Jokowi bantah ikut campur soal koalisi partai pendukung Prabowo. Nah loh, Presiden Joko Widodo membantah ikut campur tangan dalam koalisi 4 partai politik pendukung Prabowo. Jokowi menegaskan dirinya bukan pimpinan parpol. Menurutnya urusan Pilpres adalah kewenangan para petinggi partai politik. Tapi kan Anda penguasa. Dan mereka ini ingin dompleng ke penguasa. Biar mendapatkan fasilitas barangkali ya, untuk memudahkan berkampanye. Untuk memudahkan mempengaruhi rakyat. Kan begitu. Nggak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi. Urusan kerjasama. Saya bukan ketua partai. Saya presiden. Saya tambah ya, saya presiden yang saya sudah berjanji akan cawe-cawe. Yang saya berjanji tidak akan netral. Gitu kan.